Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk code igniter sendiri sudah menyiapkan sebuah cara di mana kita bisa menggunakan PHP Spark Migrate nantinya, di mana kita bisa membuat skema kita, menambahkan kolom, kemudian bisa membuat beberapa data dummy ya dengan menggunakan PHP Spark ini. Nah, bagaimana caranya kita akan lihat. Pertama dipastikan dulu untuk database-nya sudah bisa terkonek dengan PHP yang kita miliki, kemudian kita sudah melakukan setting ya di bagian .env ini. Ya, .env sudah dilakukan setting di bagian default hostname, kemudian database, username, password, kemudian DB driver pastikan sudah bisa terkonek dengan MySQL yang kita miliki ya. Kalau misalnya sudah, ini coba kita close saja ya. Kemudian kita sudah bisa mengakses untuk database kita. Ya, misalnya di sini database saya punya CI4 ya. Kemudian saya akan membuat tabel di dalam database CI4 ini. Saya akan membuat tabel misalnya dengan nama anggota ya. Saya minimize dulu untuk PHP admin-nya. Saya buka terminal dulu di bagian Visual Studio Code, terminal ya, kemudian pilih di bagian New Terminal. Oke, yang pertama kita akan coba ya membuat untuk tabel kita. Kita bisa menggunakan perintah PHP Spark ya, kemudian diikuti dengan spasi, diikuti dengan migrate, tanda titik 2, kemudian create. Nah, setelah create ini kita akan tentukan nama tabel yang akan kita buat ya. Misalnya saya akan berikan nama anggota ya, kemudian saya enter. Nah, dia akan membuat sebuah file ya di bagian database, kemudian migration. Dia akan membuat sebuah file dengan nama 20210802. Coba saya lihat di bagian database ya, app, kemudian database, migration. Sini sudah terbuat sebuah file ya, file baru yang kita gunakan dengan menggunakan PHP Spark tadi. Coba saya double klik. Oke, untuk terminalnya coba saya minimize dulu. Kita coba scroll ke bawah. Di sini ada beberapa tulisan ya, kelas anggota, kemudian di bagian dalam dari kelas anggota ini ada dua buah fungsi. Fungsi yang pertama bertuliskan function up. Dia akan digunakan untuk membuat dari tabelnya, kemudian function down. Dia akan digunakan untuk melakukan rollback ataupun melakukan drop ya dari tabel yang akan kita buat nantinya. Pertama coba kita akan membuat beberapa kolom ya di bagian tabel anggota ini. Kita bisa tuliskan this porch, tanda panah lagi, kemudian diikuti dengan add field, tanda kurung. Kemudian di dalam tanda kurung kita masukkan tanda kurung siku. Ya, dua tanda kurung siku buka dan juga kurung siku tutup ya, penutup. Kemudian dimasukkan yang pertama adalah kolom yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat kolom dengan tulisan ID. Ya, kemudian diikuti dengan sama dengan, diikuti dengan panah, kemudian diikuti dengan tanda kurung siku, dituliskan ya type-nya. Type-nya misalnya yang pertama kita akan buat untuk ID misalnya kita berikan integer saja. Ya, kemudian kita tuliskan auto increment. Kita berikan true. Ini adalah kolom yang pertama, dia akan punya tipenya adalah integer, kemudian dia punya nilai auto increment nantinya. Oke, setelah kita buat untuk kolom ID, kita buat yang berikutnya, kolomnya nama misalnya. Ya, nama. Di bagian nama, coba kita akan atur dia punya tipe. Tipenya kita buat varchar. Ya, kemudian constraint. Constraint ini kita bisa isi bermacam-macam ya. Kalau kita menggunakan varchar, maka constraint-nya adalah batasannya ya. Batasannya bisa kita isikan dengan panjang varchar yang akan kita tentukan ya. Misalnya kita atur 255. Oke, kita sudah membuat dua buah kolom ID dan juga nama. Kita lanjutkan. Berikutnya setelah nama kita berikan jenis underscore kelamin. Oke, kemudian diikuti dengan tanda sama dengan, kemudian diikuti dengan tanda panah. Kita berikan type. Type-nya karena kita menggunakan jenis kelamin kita pilih enum saja. Oke, kemudian di sana kita berikan constraint. Ya, constraint. Nah, karena kita menggunakan constraint, maka dia akan beberapa pilihan ya dengan menggunakan tipe enum ini ya. Bisa kita isikan misalnya yang pertama adalah laki-laki. Kemudian yang kedua pilihannya adalah perempuan.
Nah, karena kita menggunakan enum, kita bisa berikan default juga, default. Untuk defaultnya misalnya kita set awalnya adalah laki-laki, jadi kalau misalnya tidak dipilih apakah laki-laki ataukah perempuan, maka defaultnya dia akan tersimpan dan juga diset dengan defaultnya berupa nilai laki-laki. Ya, kita sudah membuat beberapa kolom di sini, 1 jenis kelamin, 2 nama, kemudian 3 yakni adalah ID, 3 buah kolom. Dan kita akan menjalankan yang berikutnya untuk proses menambahkan key ya. Kita bisa masukkan this parts add key. Kita tentukan di sini add key yang akan kita jadikan sebagai primary adalah ID ya, kolom ID di sini. Ya, kolom ID kita jadikan sebagai primary, kemudian kita berikan di belakangnya true. Ya, dia akan menjadi primary. Kalau tidak menggunakan true, maka dia akan dipandang sebagai key biasa ya, bukan primary. Nah, kalau misalnya sudah, kita masukkan lagi this forge create tabel. Nah, di sini kita tentukan nama tabel yang akan kita buat ya. Misalnya di sini kita masukkan dengan nama anggota. Ya, kemudian kita masukkan true. Kita Ctrl S, true di bagian create tabel ini akan melihat ya apakah dia sudah ada dengan nama tabel anggota ataukah belum. Nah, kalau misalnya sudah kita tentukan untuk melakukan proses pembuatan tabelnya, di bagian down kita tentukan juga ya di sini. This for ya, kemudian drop tabel. Kalau di bagian up tadi dia akan membuat untuk tabelnya, maka di bagian drop tabel dia akan melakukan drop ya ataupun rollback dari tabel anggota yang kita buat. Kita masukkan di sini anggota. Kemudian kita Ctrl S. Nah, kalau misalnya sudah kita tentukan untuk kolom-kolomnya dan kita sudah memasukkan perintah untuk membuat tabelnya, maka selanjutnya kita menuju ke bagian terminal lagi. Oke, di bagian terminal bisa langsung kita masukkan PHP Spark ya, kemudian tuliskan saja migrate. Kemudian kita enter. Dia sudah menampilkan untuk pesannya running all new migration running ya. Dia menunjukkan bahwa dia yang dilakukan adalah menjalankan dari kelas anggota yang kita buat tadi. Sekarang coba kita lihat di bagian PHP MyAdmin-nya. Kita coba refresh dulu di bagian database kita. Sudah tambah ya satu buah tabel namanya adalah anggota. Dari yang sebelumnya belum ada tabel anggotanya. Dengan menggunakan PHP Spark Migrate tadi, dia langsung membuat untuk tabel anggota. Dan kalau kita lihat di bagian strukturnya, sudah ada 3 buah kolom, ID, nama, dan juga jenis kelamin. ID sudah kita set di bagian Migrate tadi. Dan dia sudah dijadikan sebagai primary key kita. Coba kita masukkan beberapa data ya di bagian tabel anggota ini. Kita klik di bagian Insert. Kita masukkan nama, yang pertama adalah Budi misalnya, Budi, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, oke, kemudian berikutnya kita masukkan Ani, ya, kemudian dia punya jenis kelamin perempuan, kalau sudah kita klik di bagian Go, kita coba browse, sudah ada 2 buah data, Budi dan juga Ani. Nah, ceritanya kalau misalnya kita sudah membuat tabel anggota dan sudah ada 3 buah kolom ya, ceritanya nanti kita akan baru teringat ya, ternyata kita butuh 1 buah kolom lagi. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menambahkan kolom di bagian tabel anggota ini dengan 2 buah cara, teman-teman ya. Kalau cara yang pertama dengan menggunakan migrate refresh, nantinya dia akan menambahkan kolom yang baru tapi ya ada tapinya dia akan menghilangkan untuk datanya sudah kita masukkan. Jadi tulisannya Budi dan juga Ani ini akan hilang. Kita coba dulu untuk tahap yang pertama dengan menggunakan migrate refresh. Kita ingatkan dulu sudah ada 2 buah data Budi dan Ani. Sekarang kita akan menjalankan proses migrate kita. Kita buka terlebih dahulu untuk Visual Studio Code-nya. Oke. Ini coba saya turunkan dulu untuk terminalnya, kemudian kita akan menambahkan langsung di bagian dalam dari kelas anggota ini, kolom baru yang akan kita buat. Kalau yang terakhir tadi, kolomnya adalah jenis kelamin ya, kita akan tambahkan 1 buah kolom baru, ya, kita masukkan hobi misalnya, hobi, ya, kemudian kita bisa tentukan di sana untuk hobinya, tipenya kita masukkan juga tipe, enum, ya, kemudian kita tentukan constraint-nya, constraint,
Kita bisa tentukan di bagian hobi ini dengan 2 buah atau 3 buah hobi ya. Misalnya yang pertama adalah sepak bola, kemudian yang berikutnya bulu tangkis, kemudian yang berikutnya membaca ya. Kemudian kita berikan default-nya. Kita berikan default-nya adalah membaca. Ya, kita tuliskan seperti ini. Coba saya set dulu seperti ini. Oke, biar dia menurun. Tulisannya seperti ini ya, hobi, tipe, enum, constraint. Constraint-nya ada sepak bola, bulu tangkis, dan juga membaca. Kemudian default-nya membaca. Kita menuliskannya dengan cara seperti ini ya. Jadi dengan membentuk beberapa array di sini ya. Cara yang lain yang bisa kita tentukan selain dengan cara seperti ini, coba saya komen dulu. Oke, cara yang lain yang bisa kita gunakan, bisa kita langsung masukkan saja dengan perintah seperti ini ya, hobi. Ya, ini adalah nama kolomnya. Kemudian kita tentukan untuk tipenya ya di bagian dalamnya. Enum, ini adalah tipenya. Kemudian kita masukkan untuk constraint-nya. Constraint-nya kita tentukan sepak bola. Kemudian yang berikutnya bulu tangkis. Kemudian yang berikutnya membaca. Kemudian kita berikan default-nya. Default-nya kita tuliskan membaca. Oke, seperti ini. Kemudian kita Ctrl S. Langsung kita sudah membuat satu buah kolom baru dengan nama hobi ya, dengan nama hobi. Kita coba jalankan dulu dengan cara yang pertama dengan menggunakan migrate refresh. Seperti yang sudah disebutkan tadi, kalau kita menggunakan migrate refresh, maka datanya akan hilang ya. Kita pastikan dulu tadi sudah kita masukkan 2 buah data ya, ada Budi dan juga si Ani ya. Sekarang kita coba menggunakan migrate refresh dulu. Kita masukkan PHP Spark migrate tanda titik 2, kemudian refresh. Kemudian kita lakukan enter. Ya, dia sudah menjalankan untuk prosesnya. Sekarang kalau misalnya kita lihat di bagian phpMyAdmin kita, ini masih ada datanya. Kalau sekarang kita browse lagi, datanya hilang dan dia sudah menambahkan satu buah kolom ya. Nama kolomnya adalah hobi. Nah, ini kita menggunakannya PHP migrate refresh ya. Jadi dia akan menambahkan kolomnya, tapi dia akan mengulangi dari awal sehingga data-datanya akan hilang. Nah, cara yang kedua yang bisa kita lakukan ketika kita akan membuat kolom dengan menggunakan alter, teman-teman. Kita buka lagi untuk Visual Studio Code-nya. Kita menuju ke bagian terminal, di bagian Visual Studio Code. Kita langsung tuliskan saja PHP Spark migrate tanda titik 2, create, kok migrate ya, migrate, waduh, migrate titik 2, create, kemudian alter, anggota, ya. Untuk namanya terserah saja, misalnya kita tentukan dengan menggunakan alter, kemudian tanda underscore anggota, kemudian kita enter, dia akan membuat satu buah file baru, ya, ini kita double klik, kita coba lihat. Nah, di sini dia akan membuat 2 buah fungsi lagi ya, up dan juga down. Di mana up ini akan menambahkan untuk kolomnya, kemudian fungsi down ini bisa kita gunakan untuk menghilangkan kolom baru yang akan kita buat. Langsung kita masukkan di bagian fungsi up ini. Kita tuliskan dengan menggunakan this for add column ya, kita akan menambahkan kolomnya. Kemudian tanda kurung, kemudian kita tentukan di mana kita akan membuat kolom baru kita. Kolom baru akan kita tempatkan di tabel anggota, kita tuliskan anggota. Ya, kemudian kita berikan koma. Kemudian diikuti dengan tanda kurung siku. Di dalamnya kita tentukan kolom yang akan kita buat ya. Kita masukkan pekerjaan misalnya. Kita akan membuat sebuah kolom namanya pekerjaan, dia punya enum juga. Ya, oke, ini tidak pakai petik 1 ya, petiknya 2. Kerjaan, enum, kemudian isiannya, pilihannya ada atlet. Kemudian yang berikutnya swasta misalnya. Kita berikan default-nya. Default-nya adalah swasta. Ya, ini adalah isian untuk pembuatan kolomnya. Kemudian kita masukkan di bagian bawahnya, di bagian function down ini. Kita masukkan untuk menghilangkan ya, kalau misalnya kita melakukan dropping dari kolom baru ini, this forge
tanda panah, kemudian drop kolom. Oke, drop kolom, kemudian ditentukan dulu. Yang pertama adalah nama tabelnya. Nama tabelnya adalah anggota. Kemudian diikuti dengan nama kolomnya. Nama kolomnya adalah pekerjaan. Ya, kita Ctrl S. Oke, di bagian pekerjaan ini bukan atlet ya, atlet teman-teman, atlet. Oke, kemudian kita Ctrl S. Sekarang sudah kita tentukan ada sebuah kolom yang akan kita buat nantinya. Kolomnya adalah pekerjaan dan dia akan disimpan di bagian tabel anggota ya. Sekarang kita jalankan lagi untuk migrate-nya. Kita tuliskan php spark migrate ya. Tuliskan saja migrate seperti ini, kemudian kita enter. Dia akan menjalankan untuk proses membuat kolom baru. Kalau kita lihat di bagian php-admin, kita coba struktur, kita lihat. Ya, sekarang sudah menambahkan untuk satu buah kolom ya. Isiannya adalah pekerjaan di mana dia punya tipe enum ya. Isiannya atlet dan juga swasta. Dan kita menambahkan tadi dengan menggunakan alter tadi ya, tanpa melakukan refresh, sehingga kalau misalnya sudah ada data di bagian tabel anggota ini, dia tidak akan dihilangkan karena dia langsung menambahkan kolomnya saja tanpa menghilangkan data yang sudah ada. Nah, kalau kita lihat di sini di bagian tabel anggota, kita klik di bagian browse ya, belum ada isiannya ya, di sini belum ada isiannya. Nah, di CodeIgniter sendiri sudah bisa mendukung sehingga kita bisa memberikan data dummy dan kita bisa langsung masukkan saja ke tabel anggota ini. Langsung kita meluncur ke bagian Visual Studio Code. Oke, di bagian Visual Studio Code kita menuju ke bagian terminal kita. Oke, kita tuliskan di bagian terminal dengan menggunakan perintah php spark make tanda titik 2 seeder anggota. Kemudian kita enter. Anggota ini adalah nama filenya nantinya ya. Kemudian kita menggunakan perintah make seeder. Seed kan kalau bahasa Indonesianya kan benih ya. Dia akan membuat benih-benih di bagian tabel anggota ini. Kita lihat di bagian directory seed. Oke, tadi untuk migration-nya ada di bagian folder database ya. Bagian folder database, ada folder di dalam folder database tadi. Foldernya namanya migration, dia akan menyimpan untuk kolom-kolom ataupun tabel yang akan kita buat. Sedangkan di bagian dalam dari database juga ada directory seeds. Dia akan menyimpan untuk benih data yang akan kita masukkan. Sudah ada satu buah file anggota, saya double klik. Kita coba lihat di bagian file anggota ini. Dia membuat sebuah kelas anggota, kemudian di dalamnya ada function run. Kita buat terlebih dahulu di sini untuk data yang akan kita masukkan sebagai dummy. Kita masukkan misalnya data underscore anggota, ya, kemudian sama dengan kita bentuk dalam array. Misalnya di sini kita akan masukkan ke kolom-kolom yang kita punya, kita masukkan nama, ya. Misalnya yang pertama kita masukkan nama Gracia misalnya. Ya, kemudian kita berikan jenis kelamin perempuan. Kemudian kita masukkan lagi hobi. Kita masukkan bulu tangkis. Masukkan lagi pekerjaan. Pekerjaan adalah atlet, ya. Atlet, bukan atlet, atlet ya. Kita Ctrl S. Kemudian kita masukkan lagi setelah Gracia kita tambahkan lagi. Oke, kurang ya. Ini kurang satu lagi. Kurang seperti ini. Kita Ctrl S. Ya, dia sudah membentuk seperti ini. Kita berikan koma. Kemudian ini item-itemnya. Ini kita copy saja di bagian dalam dari kurung siku ini. Kita Ctrl C. Kemudian kita letakkan di bagian bawahnya. Ya, sehingga ada dua kurung siku di bagian dalam dari data anggota ini. Yang pertama sudah menyimpan untuk namanya Gracia. Yang berikutnya pasangannya Gracia siapa? Apriani ya, Apriani. Dia punya jenis kelamin perempuan juga, kemudian hobinya bulu tangkis, pekerjaannya adalah atlet. Kalau misalnya sudah kita tentukan untuk seed-nya ataupun benih-benihnya, sekarang kita masukkan dia ke dalam proses untuk masukkan ke database kita. Kita masukkan for each. Ya. Kemudian kita masukkan di sini variabelnya. Tadi kita menyimpan dengan nama data anggota. Kita masukkan di dalam for each ini data anggota S anggota. S anggota. Oke, kalau misalnya sudah, kemudian kita masukkan this
DB, tabel. Kita tentukan kemana dia akan dimasukkan untuk datanya ya. Datanya akan kita masukkan ke tabel anggota. Kemudian kita akan lakukan proses insert. Ya, yang akan dimasukkan adalah isian dari anggota. Oke, kemudian kita Ctrl S. Sekarang coba kita menuju ke bagian terminal kita di bagian bawah. Perintahnya apa? Untuk kita gunakan memasukkan data ke database ataupun ke tabel anggota kita. Kita masukkan PHP Spark ya, kemudian diikuti dengan DB titik 2, kemudian sheet. Kemudian kita enter. Dia akan meminta kita untuk masukkan ke tabel mana kita akan masukkan data kita. Kita masukkan di sini anggota. Ya, kemudian kita enter. Ya, dia sudah menampilkan pesan bahwa data sudah dimasukkan. Sekarang coba kita lihat di bagian PHP My Admin kita. Sebelumnya belum ada data. Kalau sekarang kita browse lagi, dia sudah masukkan 2 buah data, ada Gracia dan juga Apriani. Dua-duanya perempuan, hobinya bulu tangkis, pekerjaannya adalah atlet.